Petani di Kabupaten Pati mengaku kesulitan dengan diwajibkannya membeli BBM bersubsidi untuk keperluan penggarapan sawah harus menggunakan surat. Akibat kebakaran pabrik di dekat Rumah Sakit Pelita Anugrah Meranggen Demak, pasien dewasa hingga bayi dievakuasi keluar rumah sakit. Awal bulan Agustus 2022, Tegal Raya sudah bisa membeli BBM bersubsidi melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kebakaran hebat yang melanda pabrik pupuk membuat panik pasien Rumah Sakit Pelita Anugrah Meranggen Demak, Jawa Tengah yang lokasinya berdekatan dengan lokasi pabrik yang terbakar. Kepanikan pasien semakin terjadi lantaran terdengar ledakan berulang kali yang cukup keras dan asap hitam pekat masuk ke ruang pasien. Belasan bayi yang baru lahir dan masih dalam inkubator, serta puluhan pasien yang dirawat dievakuasi keluar rumah sakit. Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Pelita Anugrah Meranggen Demak, Jawa Tengah pada Kamis malam. Proses evakuasi pasien sempat berjalan dramatis. Hal itu terjadi karena adanya suara ledakan berulang kali dari gudang yang terbakar menyebabkan api semakin membesar. Selain pasien orang dewasa, terlihat sejumlah bayi yang masih dalam inkubator dievakuasi keluar rumah sakit, menyeberangi jalan raya, menghindari kepulan asap hitam bahan kimia yang terbakar. Mereka terpaksa harus dievakuasi sementara di pinggir teras ruko yang lokasinya berada di depan rumah sakit. Petugas medis dan relawan harus bergerak cepat dan tepat karena baterai penghangat inkubator yang terbatas serta minimnya penerangan. Total ada sekitar 12 bayi yang dievakuasi petugas untuk dipindah ke rumah sakit di Semarang serta rumah sakit Al-Fatah Demak. Ya, dampaknya pasti bikin kaget keluarga pasien dan pasien juga ya. Jadi mereka semua kalang kabut, mereka juga banyak lari sana sini. Kami ya semaksimal mungkin menenangkan mereka untuk supaya tidak panik yang berlebihan sehingga akhirnya tidak menjadi masalah yang lain justru. Kalau yang di gedung belakang semua dievakuasi, Pak? Gedung belakang kita evakuasi semua sekarang. Ada berapa pasien, Pak? Kalau pasien sampai tadi sebelum terjadi kebakaran kita ada 74 kurang lebih. 70 semuanya ya. Sementara di dalam rumah sakit salah satu keluarga pasien bahkan ada yang menangis karena keluarganya yang terbaring sakit belum sempat dievakuasi keluar. Erma, salah seorang keluarga pasien yang saat itu sedang menunggui ayahnya yang terbaring sakit, menuturkan, kepanikan mulai terjadi saat berulang kali terdengar ledakan dari gudang pupuk yang terbakar dan tak berselang lama asap hitam masuk ke ruang pasien. Erma semakin panik karena ayahnya yang sakit mengalami sesak nafas dan batuk-batuk. Di ruang mana, Mbak? Area 3. Ya. Saat kejadian tadi gimana itu? Masih di kamar, terus disuruh keluar. Iya. Ya. Sempat panik nggak tadi, Mbak? Gimana? Sempat panik tadi. Panik kalau kan di ruangan ada asap sampai penuh, sampai nafasnya sesak. Terus disuruh keluar sama perawat. Oh, sudah masuk di kamar di pasar? Sudah tadi pagi. Ada berapa orang di kamar? Di kamar cuma bapak toh. Langsung keluar gitu? Langsung disuruh keluar. Terus ini selanjutnya gimana? Langsung di sini terus sampai sekarang. Ini mau dibawa ke sana itu pasien kan banyak yang di luar sana, tapi nggak boleh suruh di sini berani tanggung jawab gitu. Pabrik pupuk CV Saprotan Utama di Jalan Raya Semarang Purwodadi, Desa Bandung Rejo, Kecamatan Meranggen Demak, terbakar pada Kamis petang. Banyaknya bahan kimia di dalam gudang pabrik mengakibatkan beberapa kali ledakan hebat. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan petugas. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pati membantu membangun 30 rumah tak layak huni atau RTLH. Nantinya setiap rumah tak layak huni akan dibantu masing-masing 15 juta rupiah. Bantuan ini nantinya dalam bentuk material, seperti diketahui nantinya bantuan ini akan disalurkan melalui beberapa program. Dinas Perumahan dan Pemukiman atau Disperkim Kabupaten Pati membantu membangun 30 rumah tak layak huni atau RTLH. Nantinya Dinas Perumahan dan Pemukiman atau Disperkim akan memberi masing-masing rumah 15 juta rupiah. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Disperkim Pati Joko Cipto Hartono yang diwakili Kabid Perumahan Suhartono pada tempo hari.
Lebih lanjut, ia mengatakan dana untuk membangun rumah tak layak huni diambil dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Pati. Saat ini rumah tak layak huni atau RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati berjumlah 30 rumah. Nantinya masing-masing rumah tak layak huni atau RTLH tersebut mendapatkan 15 juta dalam bentuk material. Sementara itu, bantuan ini akan disalurkan melalui beberapa program. Beberapa program ini antara lain TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender atau P2MBG, dan Program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM. Lebih lanjut, ia mengatakan bantuan yang disalurkan itu tergolong sangat kecil, maka dari itu perlu adanya gotong royong dari masyarakat sekitar. Dari APBD Kabupaten itu dimasukkan dalam program-program itu, karena harapan apa? Karena harapan kami itu karena sifat bantuan adalah stimulan dalam bentuk material, maka pembangunannya tentu outcome-nya adalah bentuk kegotong royongan masyarakat. Kalau TMMD ya antara tentara dengan masyarakat akan bahu-membahu untuk membangun. Kita kasih stimulan material 15 juta yang dibutuhkan. Lebih lanjut, ia mengatakan bantuan ini sebagai stimulan outcome atau hasilnya yakni gotong royong dengan masyarakat. Pihaknya telah memberi stimulan 15 juta rupiah berbentuk material untuk membangun. Ia berharap pihaknya juga meminta kepala desa peduli terhadap lingkungannya untuk membantu entah itu berupa uang maupun material. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah, bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya.
Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Para petani di Kabupaten Pati mengaku kesulitan dengan diwajibkannya membeli BBM bersubsidi untuk keperluan penggarapan sawah di Kabupaten Pati. Seperti diketahui saat ini seluruh SPBU di Kabupaten Pati mewajibkan bagi para pembeli yang membeli BBM bersubsidi dengan jerigen wajib menggunakan surat pengantar dari dinas terkait. Sejumlah petani di Kabupaten Pati terlihat mendatangi kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati. Mereka terlihat mengurus surat pengantar untuk membeli BBM bersubsidi dengan jerigen untuk keperluan penggarapan lahan pertanian. Sejumlah petani mengaku kesulitan dengan peraturan tersebut. Menurutnya urusan persuratan seperti ini terlalu rumit, pihaknya mengaku harus meninggalkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan hanya demi mengurus dan mendapat surat pengantar agar dapat membeli BBM bersubsidi dengan jerigen untuk keperluan penggarapan lahan pertanian. Salah satu petani asal Jaken saat ditemui mengaku dirinya mengurus surat dari mulai desa, kecamatan, SPBU hingga ke Dinas Pertanian. Ia mengaku peraturan seperti ini terlalu rumit untuk para petani. Pak, pengennya seperti apa Pak? Mungkin Pak pengennya? Pengennya rakyat nggih pembelian solar lancar mudah ngoten. Nggak usah pakai surat rekomendasi gitu. Sejak kapan Pak? Sejak bulan ini? Bulan ini, satu bulan ini. Satu bulan ini. Sebelumnya udah susah. Sebelumnya susah. Tapi malah susah mulai ini. Nggak harus pakai surat sebelumnya gitu. Bulan Juli ini mulai ada pakai surat. Sementara itu, Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Pati saat ditemui di ruangannya pada hari yang sama mengungkapkan bahwa pihaknya akhir-akhir ini banyak melayani masyarakat yang ingin mengurus surat pengantar. Ia menjelaskan Dispertan Pati hanya mengeluarkan surat pengantar khusus BBM bersubsidi untuk alat pertanian seperti traktor maupun kombi. Ya, kalau sudah sampai di sini, itu kami akan lihat, cek sekali lagi usulannya. Karena yang dipakai itu kan memang yang digunakan adalah untuk alat-alat pertanian seperti traktor, mesin pompa, kemudian katakanlah seperti ini transplanter, mesin tanam, ya itulah yang memang kami beri rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi berdasarkan dari usulan dan secara teknis berapakah kebutuhannya per hari. Lebih lanjut, Sugiarto menjelaskan sehari hampir 40 petani mendatangi Dispertan Pati untuk mendapat surat pengantar membeli BBM bersubsidi atau untuk alat pertanian. Meski begitu, masih banyak petani yang belum tahu mekanisme untuk mendapatkan surat pengantar tersebut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Warga Tegal Raya yakni Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal mulai bisa mendaftar di situs subsidi tepat My Pertamina untuk tetap bisa membeli BBM bersubsidi pada 1 Agustus 2022. Program tersebut untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Sedangkan pengendara yang akan membeli BBM subsidi bisa mengisi registrasi dan mendaftar di situs subsiditepat.mypertamina.id. Hal ini disampaikan Senior Supervisor Com dan Relation Pertamina Jawa bagian Tengah, Martia Mulia Asri, kepada sejumlah jurnalis. Registrasi tersebut diperuntukkan bagi pengguna Pertalite dan solar subsidi dengan kendaraan roda 4, kendaraan roda lebih dari 4, kendaraan komersial penumpang, kendaraan komersial barang,
Kendaraan layanan umum seperti ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, truk pengangkut sampah, dan non-kendaraan dengan surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah terkait. Martia menuturkan kendaraan yang boleh mendapatkan subsidi yakni dengan mesin di bawah 1.500 cc. Untuk wilayah Kota Tegal dan sekitarnya, registrasi dibuka mulai 1 Agustus 2022 mendatang khusus bagi pengguna Pertalite dan solar subsidi. Bagi pengguna kendaraan roda 2 dan pengguna BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, belum perlu mendaftar subsidi tepat My Pertamina. Pendaftaran itu dimaksudkan untuk mendapat QR Code yang dapat dicetak di kertas atau ditangkap di layar ponsel, lalu nantinya ditunjukkan ke petugas SPBU saat konsumen akan mengisi Pertalite atau solar subsidi. Konsumen tidak usah khawatir, saat ini adalah masa pendaftaran subsidi tepat My Pertamina dan belum masa implementasi penerapan QR Code di SPBU. Namun demikian, warga atau konsumen diimbau agar penggunaan Pertalite dan solar subsidi tersebut dapat mendaftar segera. Martia menerangkan QR Code tersebut akan diperoleh dalam situs subsiditepat.mypertamina.id dan email. QR Code muncul setelah data diri dan data kendaraan yang diinput dengan dokumen yang diunggah terkonfirmasi cocok. Martia menyebut nantinya saat proses implementasi, petugas stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU memindai QR Code atau menginput nomor polisi kendaraan bermotor. Pembayaran BBM oleh konsumen tepat bisa menggunakan tunai, kartu kredit, debit, atau dengan aplikasi My Pertamina. Ia menjelaskan pengguna BBM subsidi harus mengikuti mekanisme pendaftaran melalui website subsiditepat.mypertamina.id, kemudian menyiapkan sejumlah dokumen yang diperlukan. Untuk kendaraan pribadi adalah foto KTP, foto diri, foto STNK tampak depan dan belakang dalam satu foto, foto kendaraan tampak semua, tampak depan dan SIS, serta foto kendaraan tampak nomor polisi. Martia menjelaskan, untuk kendaraan komersial barang, komersial umum, dan layanan umum memerlukan KIR sebagai dokumen tambahan. Dan untuk konsumen non-kendaraan perlu menyiapkan foto KTP, foto diri, dan surat rekomendasi instansi pemerintah daerah terkait. Semua dokumen tersebut berbentuk foto nantinya akan diminta diunggah di website tersebut. Berarti itu mobil pribadi sih, itu mobil pribadi yang sama seperti yang di bawah 1.500 cc. Berarti tetap dapat subsidi. Kalau di bawah 1.500 cc bisa dapat subsidi. Meskipun dia asli. Iya. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan memiliki pertanyaan atau bantuan terkait pendaftaran tersebut, diminta untuk menghubungi Pertamina Call Center 135 atau mendatangi booth konsultan fisik yang disediakan di kota atau kabupaten wilayah pendaftaran subsidi tepat My Pertamina. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau Baperlitbang Kabupaten Kendal menggelar public hearing rancangan peraturan Bupati Kendal tentang tata cara pengusulan aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Kegiatan yang digelar di Pendopo Tumenggung Baurekso Kendal dihadiri oleh bagian perencanaan dari semua OPD, pemerintah desa, tim pendamping desa, tenaga ahli semua fraksi DPRD, BUMN, dan BUMD. Terhadap rancangan peraturan Bupati ini. PLT Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal Izzuddin Latif mengatakan, munculnya rancangan Perbub ini diawali dari keinginan Pemda untuk sinkronisasi terhadap usulan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD. Tujuan public hearing ini untuk menyempurnakan naskah rancangan peraturan Bupati. Substansi dari Perbub ini berkaitan dengan mekanisme usulan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD yang tujuannya untuk sinkronisasi supaya bisa menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dan visi misi Bupati. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Albertus Hendri Setiawan mengatakan, dengan adanya Raperbub ini tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah desa tentang pelaksanaan musrenbang desa yang sesuai dengan ketentuan, yaitu dalam pelaksanaan musrenbang desa harus tepat waktu atau jangan sampai terlambat. Kemudian sisi kualitas usulan harus sesuai dengan prioritas pembangunan di tahun rencana yang bisa dilihat di arah kebijakan pembangunan. Jika musrenbang terlambat, maka verifikasinya tidak maksimal. Ya, jadi itu tentunya diawali dari keinginan pemerintah daerah dalam rangka untuk sinkronisasi terhadap usulan yang dari masyarakat dan pokok-pokok DPRD. Kita ketahui bahwa pendekatan perencanaan pembangunan daerah itu kan ada 4. Yang pertama adalah teknokratik, kemudian yang kedua itu aspiratif, usulan dari masyarakat itu, kemudian politis, di dalamnya ada pokok-pokok pikiran DPRD, terus kemudian yang keempat itu berkaitan dengan bottom up top down, itu kebiasaan dengan program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki berharap dengan adanya public hearing ini bisa mengakomodir semua keinginan masyarakat. Dalam public hearing ini melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat sehingga aspirasi masyarakat bisa terwadahi. Harapan saya sesuai berjalan sebagaimana mestinya sehingga bisa mengakomodir semua apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat sampai tataran bawah, karena memang pelaksanaan ini kan kita melibatkan desa, tokoh masyarakat, dan tentunya banyak istilah BPD. Harapan saya aspirasi mereka ini bisa terwadahi sehingga dalam pelaksanaan pembahasan rancangan atau public hearing ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya Raperbub ini bertujuan agar dalam musrenbang desa ada kolaborasi antara Dispermades dengan Baperlitbang. Selama ini Dispermades mengadakan musrenbang sendiri dengan desa, begitu pula Baperlitbang mengadakan musrenbang kecamatan sendiri dengan kecamatan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pekan Raya Kendal akan digelar di Stadion Utama Kendal mulai tanggal 23 Juli sampai 28 Juli 2022. Namun rangkaian kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-417 jatuh pada tanggal 28 Juli 2022. Pembukaan Pekan Raya Kendal ini diisi dengan sholawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-417 yang jatuh pada tanggal 28 Juli 2022 dirayakan dengan beberapa rangkaian kegiatan. Pembukaan rangkaian peringatan HUT Kendal dengan mengadakan sholawat yang berada di alun-alun Kendal bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf yang diikuti masyarakat Kabupaten Kendal lebih dari 5.000 orang.
Selain itu juga ada kegiatan seni budaya, pameran UMKM dan hiburan yang dikemas dalam kegiatan Pekan Raya Kendal berpusat di Stadion Utama Kendal. Ketua Panitia Pelaksana dari Ekonomi dan Pembangunan Setda Kendal Tafib Purnomo mengatakan, nantinya di dalam stadion akan diberi flooring atau penutup dari papan sehingga tidak akan merusak rumput sintetik maupun rumput di tengah lapangan. Kita perkenankan penonton atau peserta lewat. Tidak semua. Daerah-daerah yang kita perkirakan boleh dijamah oleh pengunjung baru kita flooring. Tidak semuanya. Tingginya berapa itu, Pak? 10 cm. 10 cm ya. Jadi aman, Pak ya, tidak rusak itu. Insya Allah aman. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengatakan untuk Pekan Raya Kendal tahun ini dibuat semeriah mungkin sebab sudah 2 tahun tidak ada kegiatan. Di luar maupun di dalam itu akan dimulai pada tanggal 23 hari Sabtu. Jadi hari Sabtu akan dimulai, rangkaian itu terus ada sampai tanggal 28, puncaknya penutupan pada tanggal 28. Nah, itu ada nanti insya Allah Habib Syekh, terus ada Habib Lutfi, ada Gus Miftah, terus ada Padi, dan masih banyak lagi. Ada juga siapa tuh namanya? Happy Asmara, macam-macam lah gitu. Jadi ada beberapa stage gitu. Jadi kita memang konsep ya Pekan Raya Kendal ini kita konsep memang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ada multiple stage, ada yang di dalam stage utama, di luar ada untuk kebudayaan, terus juga ada untuk dangdutan, pesta rakyat, mainan anak-anak, UMKM, pondok pesantren, semuanya akan kita tonjolkan di Pekan Raya Kendal ini gitu. Jadi memang kali ini yang kita fokuskan itu bagaimana kita bisa menggabungkan pelaku UMKM dengan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren kita libatkan maupun mereka yang memiliki UMKM, mereka yang memiliki skill, kita libatkan untuk mereka bisa memperlihatkan kemampuan mereka di Pekan Raya Kendal ini gitu. Jadi kita Diko sempat melakukan pengecekan langsung di stadion dan memastikan semua kegiatan yang ada di dalam stadion tidak akan merusak fasilitas. Bahkan saat ini 2 lampu penerangan stadion juga sudah dipasang, sehingga pada kegiatan PRK dalam stadion menjadi terang seperti siang hari. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Menda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.